Oke, Kerabat Timolda, selamat malam Mas Ed. Iya, selamat malam. Silahkan Mas, boleh dimulai ceritanya Mas Edi. Pada tahun 2017 itu kan saya mau main ke Posong ya Mas, sama teman-teman. Teman saya kan rumahnya Semarang. Nah, kita itu berangkat sebelum asar ya dari Semarang. Terus lewat jalan Semowono itu Mas. Kita kalau nggak salah kalau 7 orang, 8 orang boncengan naik motor ya Mas. 2 orang. Terus sampai sana itu udah kesoren tuh Mas ya. Sekitar jam 5 sampai sana. Sampai sana malah tutup. Akhirnya nggak jadi masuk ke tempat wisata itu. Terus kita putuskan istirahat di rest area. Terus sekitar habis isa itu ya Mas, kita tuh pulang, mau lewat Semowono lagi. Nah itu kayak bingung tuh Mas. Jadi muter di Temanggung itu sampai 3 kali itu. Loh ini kok jalan kok muter lagi, kok sampai di alun-alun lagi. Terus akhirnya tuh nggak tahu kok kayak suruh lewat jalan tuh Mas ya. Itu ada tulisannya tuh arah Sumo itu Mas. Nah pas mau masuk jalan situ tuh kok jalan kok gelap banget ini, nggak ada penerangannya. Nah saya tuh lihat itu Mas kayak ada sosok orang tinggi besar Mas ya. Itu kan kanan kiri kan kayak kalau nggak hutan ya kayak kebun tuh Mas ya. Lah itu sosok tinggi besar itu besar banget tuh Mas. Itu yang saya lihat itu kayak orangnya tuh mau itu loh Mas. Tanya tuh kayak dikepit sama tangannya itu. Terus saya tuh bilang sama teman saya, udah berhenti dulu, jangan diterusin. Kayak kita salah jalan ini, putar balik aja. Terus kita putar balik Mas, lewat alun-alun Temanggung lagi lah. Akhirnya tuh ketemu Mas jalan yang mau ke Semowono itu. Nah itu di perjalanan itu ya agak aneh ya Mas ya. Itu ya belum malam banget sih, masih sekitar jam 9 kalau nggak salah. Itu jalan kok sepi, terus nggak ada kendaraan lewat itu Mas. Terus agak turun kabut sama ya merinding-merinding gimana ya. Tapi alhamdulillah masih aman Mas ya. Terus sampai pertigaan terminal Semowono itu, pasar Semowono itu Mas, kita ambil ke kiri Mas ya, yang arah mau ke Boja itu Limbangan. Nah itu kan kalau dari arah Bandungan itu kan ada tanjakan yang ekstrim tuh Mas, tanjakan yang 1 sama 2. Nah itu kalau dari atas berarti itu yang terakhir Mas. Nah itu yang turunan ekstrim itu pas tikungan itu kan ada kayak itu Mas, jembatan kecil apa ya, batas jalan itu, tapi kecil tuh Mas, kayak buk itu ya. Nah, itu pas turun kan jalannya gelap Mas. Itu ada kayak sosok kakek pakai baju putih itu Mas, berdiri di situ. Wah saya juga kaget tuh, posisi gelap. Kok pas tikung tuh ada penampakan kayak gitu. Pas akhirnya ya sampai di Semarang kan rumah teman saya Mijen itu sekitar jam 12 malam Mas, hampir setengah 1. Terus saya cerita sama teman itu, tadi di jalan ada diliatin kayak gitu. Ya mungkin itu aja Mas cerita dari saya. Oke, Mas Febri. Ya, selamat malam Mas Edi. Oh iya, selamat malam Mas Febri. Lagi-lagi di
jalan situ gitu ya. Ini pas lihat kakek-kakek ya Mas ya, itu ada kayak sungai kecil, terus jalannya itu kayak ada buknya nggak Mas? Iya, ada Mas. Yang kanan jalan kalau dari arah Semowono. Iya, kanan jalan. Kalau dari arah ada pohon-pohon Bandungan kanan jalan. Bambu gitu. Kanan jalan itu ada rumpun-rumpun bambu gitu Mas? Iya, ada. Sebelum rumpun bambu itu ada buknya itu Mas. Ya. Itu kalau yang saya lihat ya Mas ya, di lokasi itu ada satu kayak perkampungan gaib Mas sebenarnya di sebelah. Oh. Jadi kalau dari arah Semowono itu di kanan jalan. Iya. Di apa ya, kayak kebun di situ ya. Iya. Itu di sekitaran situ ada sebuah perkampungan gaib gitu Mas, dan sosok yang sempat dilihat sama Mas Edi ini yang kakek-kakek itu tadi. Iya. Itu adalah salah satu penghuni di perkampungan itu gitu Mas. Jadi lain waktu ya Mas, lain waktu kalau seumpama lewat jalan situ lagi pas sampai di lokasi itu, permisilah, entah itu di batin atau di klakson gitu Mas. Ya kita cari amannya lah gitu. Tapi itu ganggu nggak Pak ya Mas ya, kakek-kakek itu ya? Kalau yang sosok itu nggak ganggu Mas. Kalau di lokasi itu ya sosok yang sering kali berinteraksi, sering kali mengganggu itu malah sosok-sosok yang seperti kuntilanak terus genderuwo itu sering. Kalau yang sosok-sosok contohnya si kakek itu tadi ya Mas ya. Iya. Jarang sekali menampakkan dirinya gitu. Oh iya. Jarang sekali Mas. Jadi saya sendiri juga nggak berani bilang kalau sosok itu pengganggu, itu nggak berani gitu Mas. Karena memang jarang sekali sosok itu menampakkan diri dan apalagi mengganggu gitu Mas. Oh ya Mas, terus kalau yang di Jalan Sumo itu yang orang tinggi besar itu apa Mas ya? Hitam ya Mas ya? Hitam ya. Hitam besar banget gitu ya. Itu sosok genderuwo, kayak sosok genderuwo gitu loh Mas. Oh iya. Dan sosok ini walaupun perwujudannya seperti itu menyeramkan ya Mas ya. Iya. Tapi dia memiliki niatan baik sebenarnya. Jadi dia menampakkan diri itu kayak istilahnya mengusir atau menghalang, mengingatkan kalau ini itu jalannya salah gitu loh Mas. Tapi namanya kita orang awam kan juga nggak paham ya Mas ya. Iya. Gitu. Walaupun kalau yang saya tangkap seperti itu. Walaupun sosoknya istilahnya serem seperti itu penampilannya ya. Tapi dia Mas, serem itu kok. tapi dia itu kayak istilahnya itu mengingatkan atau menyuruh, ya istilah kasarnya itu menyuruh Mas Edi sama teman-teman itu suruh putar balik gitu loh Mas. Oh iya. Gitu. Itu kalau yang saya tangkap dari sosok yang besar ini tadi seperti itu gitu Mas. Oh iya Mas. Oke, cukup ya. Yap. Yeah. Mas Edi, terima kasih banyak untuk ceritanya. Ya, sama-sama. Selamat malam.